Halo teman-teman, kali ini dengan dimakan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime Sakamoto Day episode ke-9. Seperti biasa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Sakamoto dan Rusa, mereka masih berhadapan. Dengan begitu, Sakamoto meminta ke Rusa untuk pergi saja dari lab itu. Karena tempat itu sangat berarti bagi seseorang di tim Sakamoto. Mendengar itu, Rusa memberitahu ke Sakamoto bila si Rusa dan timnya mengambil alih laboratorium itu untuk masa depan industri pembunuhan. Dan bahkan Rusa meremehkan Sakamoto bila Sakamoto dan timnya tidak penting dan sangat remeh. Mendengar itu, Sakamoto lalu mengambil pena di saku Sakamoto dan kembali memberitahu ke si Rusa bila Rusa tidak bisa peduli pada orang di sekelilingnya, itu tidak akan bisa sampai dimanapun. Mendengar itu, Rusa pun lalu mengeluarkan pistol di mulutnya dan langsung mengarahkan tembakannya ke Sakamoto. Melihat itu, Sakamoto lalu dengan cepatnya menyumbat laras pistol si Rusa dengan pena Sakamoto tadi. Dengan begitu, tembakan yang akan dikeluarkan tadi meledak di kepala si Rusa. Sakamoto Taro. Beralih ke Lusautak, mereka bertiga sudah berhasil keluar dari sel bawah tanah. Akan tetapi, mereka masih berhati-hati dengan para penjaga karena para penjaga sudah tahu bila mereka berhasil kabur. Namun tujuan Saotang masih akan tetap keluar dari situ dan meminta maaf kepada Sid. Beralih ke Sid, di saat Masimo datang tepat waktu membantu Shin, itu membuat Shin sedikit lega. Namun Seba yang menerima tembakan dari Masimo itu, Seba masih belum terkalahkan dan bahkan Seba masih bisa sembunyi di balik tiang dan lalu memikirkan cara untuk menghajar balik Masimo. Namun karena Masimo masih bisa melihat Seba, Masimo kembali menyerang Seba dengan tembakan pantulannya itu. Dan itu kembali mengenai pundak kiri Seba. Tapi walaupun begitu, Seba masih bisa menghilang dan berlari menuju ke arah Masimo. Namun walaupun Seba masih bisa menghilang, Masimo masih bisa mendengar langkah kaki Seba. Dari situ, Masimo terus menyerang Seba dengan tembakan pantulannya itu. Namun, tembakan Masimo tidak mengenai Seba sama sekali dan hanya meruntuhkan tempat itu sampai berasap. Dan tidak tahu kenapa, setelah asap menghilang, Seba lalu menampakkan dirinya lagi. Masimo yang melihat itu lalu kembali mengarahkan tembakannya ke arah Seba. Akan tetapi sebelum Masimo menembak, seketika Masimo dibuat melayang. Setelah itu, Seba lalu kembali memakai jaketnya dan mendekat ke Masimo dan langsung menginjak tangan kanan Masimo yang memegang senapan itu. Dari situ, Seba lalu memberitahu ke Masimo bila Seba bisa menghilang itu hanya karena pakaian yang dia pakai itu. Karena pakaian itu bisa membuat apapun di dalamnya jadi tembus pandang. Mendengar itu, walaupun posisi Masimo seperti itu, Masimo masih bisa melukai Seba dengan tembakan pantulannya lagi. Dan akhirnya Masimo bisa kembali berdiri lagi. Akan tetapi dengan sekejap mata, Seba lalu menusuk Masimo saja. Itu pun membuat Masimo sampai terkapar. Setelah itu, tidak tahu kenapa, Seba lalu menyuruh Masimo untuk pulang saja. Dan Seba lalu kembali menghilang dan berjalan pergi. Namun, Masimo masih tidak terima, menyuruh Seba untuk berhenti. Dan Masimo langsung kembali mengarahkan tembakannya ke arah pipa pemadam api. Hingga akhirnya, air itu membasahi Seba. Dan Masimo lalu berpikir, bila itu giliran Shin. Shin yang menyadari pikiran Masimo, seketika Shin lalu mengakhiri Seba saja. Yang sudah terlihat berkat air yang membasahi Seba itu.
Dan akhirnya Seba sudah gugur. Namun tiba-tiba ledakan terjadi dan itu membuat mereka berdua sampai kaget. Beralih ke Sakamoto, mereka berdua masih berbincang. Si rusa memberitahu ke Sakamoto bila lab dalam 20 menit akan hancur karena rusa dan timnya sudah memasang sistem yang akan meledakkan lab itu untuk menghilangkan bukti-bukti. Sakamoto mendengar itu karena masih 20 menit. Sakamoto hanya perlu 5 menit untuk menggugurkan si rusa. Namun si rusa masih memberitahu ke Sakamoto. Dengan sains dan teknologi lab itu, tubuh si rusa sudah dimodifikasi 70% dengan senjata. Sakamoto pun tidak mau kalah. Dia juga memperlihatkan senjatanya, yaitu hanya brosur, stiker diskon 50%, dan pensil mekanik. Setelah itu, pertarungan pun terjadi. Si rusa lalu menembaki Sakamoto. Karena Sakamoto hanya terus menghindar, si rusa lalu berlari mendekat ke Sakamoto. Dan dengan si rusa berlari, Sakamoto lalu menjentikkan pensil ke mata si rusa. Dan itu langsung menancap ke mata kiri si rusa. Rusa pun langsung berhenti dan memberitahu ke Sakamoto bila satu mata saja cukup untuk melawan Sakamoto. Seketika Sakamoto lalu melemparkan stiker diskon itu ke mata kanan si rusa. Dari situ, karena rusa sudah tidak bisa melihat, Sakamoto langsung mengajar si rusa dengan gesper Sakamoto sampai melayang. Namun dengan begitu, si rusa masih belum terkalahkan dan masih akan kembali menyerang Sakamoto. Dan saat itu tiba-tiba kereta api melintas di rel bawah tanah itu. Namun mereka masih bisa menghindar dengan meloncat. Dengan begitu si rusa lalu mengikat Sakamoto dengan alat di tangannya itu. Dan si rusa lalu naik ke atas gerbong kereta dan langsung menarik Sakamoto. Namun hebatnya Sakamoto menggunakan kayu layaknya skipot seperti di pantai. Itu pun sampai membuat rusa sampai heran. Dan lalu Sakamoto memutus tali itu dengan brosur yang diperlihatkan tadi. Dan langsung memegang tali itu dan menarik rusa dan menghajarnya. Hingga mereka sampai masuk ke dalam kereta. Si rusa yang tidak tahu keberadaan Sakamoto, seketika Sakamoto lalu kembali mengajar si rusa lagi. Dan setelah si rusa menerima serangan Sakamoto, dia lalu menceritakan dirinya di masa lalunya. Di saat itu, saat rusa melakukan kebaikan untuk semua orang, tapi orang-orang itu tidak menganggap kebaikan si rusa dan malah menganggap rusa sebagai orang aneh dan dikucilkan. Dan saat itu datang seseorang mendekat ke si rusa. Dia lalu memberi tanda X di mulut si rusa dan mengatakan bila si rusa adalah orang baik dan dia akan menerima segalanya si rusa itu. Setelah mengingat itu, si rusa lalu mengajak Sakamoto untuk bertarung lagi. Karena si rusa akan melihat impian seseorang yang dibayangkan tadi bisa terwujud. Demi keadilan yang mulia yang si rusa maksud. Mendengar itu, Sakamoto lalu melemparkan si rusa ke ruangan yang sempit di dalam kereta itu. Dan Sakamoto juga langsung masuk ke dalam dan langsung menghajar habis si rusa itu. Namun setelah si rusa keluar dari ruangan itu, si rusa lalu menyerang balik Sakamoto dengan pistol di tangannya itu. Namun Sakamoto masih bisa menangkis peluru itu dengan memutar pipa besi. Dengan begitu, karena serangan itu tidak mengenai Sakamoto, si rusa lalu mengeluarkan alat lagi di perutnya dan langsung ditembakkan ke Sakamoto. Itu pun sampai membuat Sakamoto terpental keluar dari kereta itu. Namun untung saja karena kereta api sedang berpapasan, Sakamoto masih bisa kembali ke kereta api tempat si rusa berada. Dan sesampainya di kereta rusa, Sakamoto lalu mengakhiri si rusa saja.
Dan akhirnya si rusa dapat dikalahkan oleh Sakamoto. Setelah si rusa gugur, Sakamoto lalu menyeret si rusa dan membuangnya ke tempat sampah. Dan lalu Sakamoto memberitahu ke Shin lewat telepon bila Sakamoto sudah mengurus bosnya. Dan Sakamoto juga memberitahu ke Shin untuk Shin cepat mencari Saotang karena tempat itu dalam 15 menit akan hancur. 急げ。 Dan lalu beralih ke lokasi lab. Saat Saotang akan tertimpa runtuhan tempat itu, tiba-tiba Shin datang menyelamatkan Saotang. Dari situ, Saotang lalu meminta maaf ke Shin. Shin pun memaafkan Saotang. Dan bahkan Shin juga meminta maaf ke Saotang karena Shin kemarin juga sudah kasar dengan Saotang. Dan saat itu juga Asakura bisa bertemu Shin. Dan itu momen yang haru bagi Asakura. Oh, Namun karena lab itu akan hancur dalam waktu 10 menit, Shin meminta ke Asakura untuk menggambar denah lokasi lab itu. Asakura pun lalu menggambarnya. Dan setelah itu, saat Shin melihat denah lokasi itu, Shin lalu membaca pikiran semua orang yang berada di lab itu. Dan lalu Shin membagi tim untuk menyelamatkan orang-orang di situ. Saotang dan Masimo menyelamatkan orang di ruangan yang Shin maksud. Dan Shin mengajak Asakura untuk menyelamatkan seseorang di bawah tanah. Mereka pun lalu melakukan saja. shit. Dan dengan Asakura yang berlari di belakang Shin, Asakura sudah merasa tidak bersalah. Karena penelitiannya yang dikasih ke Shin malah menjadi berguna. Beralih ke ruangan CCTV. Shishiba dan Osaragi masih mencari dalang di balik semua itu. Seseorang yang dia maksud seluruh itu. Dan saat itu Shishiba dapat menemukannya. Namun wajahnya belum terlihat. Osaragi yang melihat itu mengira pasti dia sangat kuat. Namun Shishiba tidak mau tahu. Karena sudah membuat masalah dengan Ordo, Shishiba akan membunuh orang itu. Beralih ke lokasi Shin. Saat Shin mencari orang di bawah tanah, seketika Shin dibuat kaget dengan seseorang yang dimaksud seluruh itu. Dan saat itu Shin dapat ancaman dari orang itu. Dan orang itu juga sudah tahu bila itu adalah Shin. Namun orang itu hanya menyampaikan salam ke Sakamoto saja. Dan dengan begitu saja itu membuat Shin sampai keringat dingin. Dan sekejap mata orang itu lalu menghilang saja. Dan setelah beberapa saat semua orang di lab itu sudah terselamatkan dan berkumpul di halaman museum. Dari situ semua orang penelitian berterima kasih kepada Shin. Dan walaupun lokasi lab itu sudah hancur, itu tidak masalah. Karena semua data riset sudah berada di otak mereka semua. Dan dari situ, semua orang penelitian itu lalu memuji Shin. 元気そうだ。よかった。 Dan Asakura juga lalu mendekat ke Sakamoto. Karena Shin berada bersama mereka dan bahagia, Asakura berterima kasih ke Sakamoto dan meminta ke mereka untuk menjaga Shin. はい。 Dan akhirnya tim Sakamoto lalu kembali pulang ke toko Sakamoto dan lalu makan bersama. Dah sampai di sini dulu ya, Bre. Bila mau share dan anime untuk membeli kopi, link ada di deskripsi ya. Terima kasih.